Halo, kami kelompok 4 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bipolar disorder. Jadi, bipolar ini adalah suatu gangguan mental di mana hal ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim dan singkat. Dan bipolar ini juga dapat berupa episode depresi yang sangat sedih dan dapat berupa episode mania yang sangat senang. Baik, selanjutnya yaitu mendeteksi bipolar disorder. Yang pertama yaitu wawancara oleh ahli. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, pengamatan pola perilaku. Yang keempat, kriteria diagnostik ICD-10. Dan yang terakhir yaitu diagnosis banding. Kemudian faktor penyebab dari bipolar adalah genetik, biologis, lingkungan, kemudian ada psikososial dan psikologis. Jadi, penanganan bipolar disorder itu ada 4. Yang pertama, pemberian obat-obatan. Jadi, obat-obatan dapat mencakup antidepresan, penstabil suasana hati, dan antipsikotik. Yang kedua, psikoterapi. Dengan melakukan terapi, orang yang mengalami bipolar disorder akan belajar bagaimana cara mengatasi gejala, mengelola pengobatan mereka, dan juga mengembangkan kebiasaan yang sehat. Yang ketiga, ada rehabilitasi dan juga melakukan perawatan di rumah sakit. Jadi, gejala awal bipolar disorder seperti perasaan terlalu bahagia yang berlebihan, percaya diri yang berlebihan, keinginan untuk tidur menjadi menurun, dan membuat keputusan yang tidak realistis. Dan kata psikolog, Halo, saya adalah Nurul Ilahi, saya psikolog umum dan juga dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Saya akan menjelaskan penanganan klien dengan bipolar disorder. OBD atau orang dengan bipolar disorder perlu mendapatkan beberapa intervensi khusus. Yang pertama, of course, obat-obatan. Karena ada dua penyakit psikologis yang harus minum obat seumur hidup. Berdasarkan Dr. Lima Sutanto, seorang psikiater, beliau menyampaikan 2 penyakit psikologis yang memerlukan penanganan berupa farmakologi atau obat-obatan seumur hidup, walaupun misalnya hamil, misalnya melahirkan tetap harus minum seperti itu walaupun dosisnya lebih kecil, itu adalah skizofrenia dan juga bipolar disorder. Tapi obat-obatan ini aman walaupun jangka panjang, dikonsumsi jangka panjang tetap aman, tidak ada efek samping karena memang secara penelitian obat tersebut aman digunakan untuk jangka panjang. Ibaratnya adalah seperti orang diabetes yang membutuhkan suntik insulin atau seperti orang dengan darah tinggi yang membutuhkan minum amlodipin secara teratur seperti itu. Itu kalau penyakit fisik seperti itu. Jadi memang aman dikonsumsi jangka panjang. Jadi tidak masalah seperti itu. Yang kedua, penanganan kedua adalah gaya hidup teratur. Jadi orang dengan bipolar disorder perlu sekali menjaga hidupnya secara teratur, tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur gitu. Jadi orang dengan bipolar disorder sangat direkomendasikan untuk memiliki gaya hidup sehat, terutama olahraga. Mengapa? Karena saat kita berolahraga, terutama orang-orang dengan bipolar disorder olahraga itu orang akan melepaskan hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon yang membuat bahagia, di mana orang dengan bipolar disorder itu mengalami bipolar disorder karena dia mendapatkan ketidakseimbangan cairan neurotransmitter di otaknya dan juga hormonal di tubuhnya. Sehingga dengan adanya sekresi hormon endorfin dari olahraga yang aktif dilakukan itu tadi membuat kondisi orang dengan bipolar disorder lebih stabil karena dia melepas hormon endorfin, lebih bahagia, lebih tenang seperti itu. Yang kedua adalah peka terhadap reaksi tubuh. Jadi ada obat-obatan tertentu yang memberikan reaksi tertentu pada tubuh. Orang dengan bipolar disorder harus peka nih. Obat tertentu apabila didasarkan dokter obat X itu harus peka. Apakah obat ini membuat aku berdebar? Apakah obat ini membuat aku ngantuk? Terus apakah obat ini membuat aku gemetar? Apakah obat ini membuat aku agresif? Gitu. Jadi harus peka terhadap reaksi tubuhnya. Selain itu peka juga terhadap perubahan moodnya. Hari ini aku senang, hari ini bipolar disorder terkenal dengan bipolar, jadi 2 polar, yaitu ada
ada kutub mania di mana orang itu mania tinggi, high, bersemangat, happy, excessive spending dan sebagainya, dan juga depresi. Depresi itu low. Saat orang-orang dengan bipolar disorder tersebut mengalami fase naik turun mania dan depresi, dia harus memiliki jurnal mood, jurnal perubahan mood. Jadi dia harus punya nih setiap hari men-track moodnya. Apakah saya happy? Happy karena apa? Apakah saya sedih? Sedih karena apa? Apakah saya gelisah? Gelisah karena apa? Jadi dia menotis nih dari pergerakan kesehariannya, dia notice apa-apa saja triggering atau pencetus yang membuat dia happy, apa saja triggering atau pencetus yang membuat dia sedih, apa saja yang dia buat gelisah. Jadi dia notice karena dia men-track perubahan moodnya. Selain itu juga tidur itu sangat penting terhadap orang dengan bipolar disorder, terutama tidur secara teratur dan tidur secara cukup. Karena apa? Ada psikolog dari Amerika, dari Harvard University bernama Jordan B. Peterson. Beliau menyampaikan saat menangani klien, saat ada konseling, ada permasalahan klien bipolar disorder, karena beliau psikolog klinis ya, beliau menyampaikan intervensi pertama yang beliau lakukan, beliau tanyakan, beliau konselingkan pada kliennya adalah apakah tidur klien tersebut bagus, apakah tidur klien tersebut berkualitas, cukup, dan sebagainya. Karena apa? Karena saat tidur, tubuh itu meregenerasi syaraf-syaraf otak. Jadi syaraf-syaraf kita itu renewable, jadi terregenerasi, tumbuh baru lagi. Dan itu sangat penting kepada orang dengan bipolar disorder, di mana dia yaitu tadi ada gangguan di cairan neurotransmitter otaknya yang tidak seimbang, sehingga dengan tidur yang cukup itu cairannya sekresinya akan seimbang seperti itu. Setelah itu saya akan membahas tentang bagaimana psikolog profesional menangani orang dengan bipolar disorder. Perlu diinformasikan bahwa penanganan orang dengan bipolar disorder hanya bisa dilakukan oleh dua, yaitu psikiater dan juga psikolog klinis seperti itu. Psikiater fungsinya adalah memberikan obat-obatan, yaitu farmakoterapi. Orang-orang dengan bipolar disorder itu perlu sekali atau sangat wajib mengkonsumsi obat. Sehingga psikiaterlah yang meresepkan obat tersebut. Karena psikolog tidak bisa meresepkan obat, jadi psikiaterlah yang meresepkan obat untuk orang-orang dengan bipolar disorder dengan dosis-dosis yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Lalu penanganan kedua yang perlu dilakukan adalah konseling. Konseling dalam artian kita harus menterapi klien tersebut, terutama merunut dulu nih, awal mula dia mendapatkan bipolar itu seperti apa. Tracknya, alurnya dia mendapatkan bipolar itu seperti apa. Riwayat runutan seperti itu, bagaimana dia sampai bisa mendapatkan bipolar disorder. Karena permasalahan gangguan psikologis manusia itu mostly disebabkan oleh dua hal. Ini saya dapatkan dari psikolog klinis dari UGM dan juga dosen UGM, Budiana Setiawati. Beliau psikolog PhD lulusan Melbourne University, menyampaikan orang dengan gangguan psikologis, dengan gangguan kesehatan mental seperti itu faktor pencetus utamanya ada dua, yaitu faktor kerentanan dan juga faktor tekanan. Kerentanan itu muncul dari DNA. Memang ada, kalau di track nih di genogram silsilah seperti itu, mungkin kakeknya ada bipolar, mungkin kakeknya buyutnya ada bipolar, itu ada track seperti itu. Jadi DNA-nya ada. Lalu kerentanan itu selain DNA, mungkin DNA-nya tidak ada nih, tapi kerentanan juga bisa terjadi karena masa kandungannya tidak seimbang. Sampai anak lahir dan berusia 5 tahun, itu terdapat gangguan misalnya terbentur, misalnya dimarahi terus anaknya tertekan, anaknya diintimidasi orang tuanya, dikritik secara berlebihan, dimarahi seperti itu, akhirnya terjadi traumatis pada anaknya, sehingga muncullah ketidakseimbangan tumbuh kembang anak pada usia 5 tahun pertama kehidupan seperti itu. Itu adalah dua komponen dari faktor kerentanan. Lalu ada juga faktor tekanan. Faktor tekanan itu apa? Faktor tekanan itu adalah ujian hidup. Saat seseorang udah nggak ada nih, keturunan nggak ada, terus
5 tahun kehidupannya sampai balita itu aman-aman saja, sehat-sehat saja dan sebagainya. Tapi ujian hidupnya hebat nih, ujian hidupnya dahsyat nih. Misalnya diperkosa, misalnya bullying, dipukulin, ditekan seperti itu. Misalnya dibentak orang tua, misalnya penjajahan privasi atau apapun yang sifatnya itu membuat tekanan hidup yang sangat berat kepadanya. Contohnya adalah artis-artis Korea. Artis-artis Korea beberapa ya, itu cukup ramai yang bunuh diri. Bunuh diri padahal artis, uang banyak, popularitas dapat, cantik, kaya raya seperti itu. Tapi bunuh diri karena apa? Karena dia tidak kuat menahan tekanan hidupnya itu tadi. Dia nggak punya keturunan nih, nggak ada. 5 tahun awal kehidupan aman-aman saja. Tapi dia nggak tahan dengan tekanan hidupnya, disorot kanan kiri 24 jam, disorot 24 jam 7 hari. Dia nggak kuat dengan sorotan, dengan publikasi itu dia nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri seperti itu. Jadi perlu dirunut dulu. Yang pertama adalah obat, itu tadi bagaimana psikolog profesional menangani bipolar disorder. Yang pertama obat dari psikiater, yang kedua dirunut pencetusnya itu apa, tekanannya dari apa, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah konseling. Konseling ini macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Jadi psikolog menentukan teknik konseling yang tepat pada klien itu sesuai dengan kebutuhan klien. Apa? Ada teknik konseling gestalt, ada teknik konseling psikoanalisa, ada teknik konseling kognitif behavioral terapi. Saya pribadi lebih suka menggunakan kognitif behavioral terapi karena saat menggunakan kognitif behavioral terapi modifikasi pemikiran, intervensi pada pemikirannya dapat, intervensi pada perasaannya dapat, dan intervensi pada perilakunya dapat gitu. Itu tergantung. Demikianlah tadi sudah saya sampaikan tentang penanganan bipolar disorder dan juga bagaimana seorang psikolog profesional menangani bipolar disorder secara profesional. Saya kembalikan kepada moderator. Dan itu tadi adalah penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.